pelindungnya. Siapa pelindung? Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu, saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Biasanya kalau nggak ada pelindung, hal lain dalam tanda kutip apa? Apakah karena dianggap korbannya adalah masyarakat biasa, kemudian juga pelakunya cukup banyak, dan mungkin juga dianggap ini anak-anak kenakalan remaja, jadi ya udahlah dapat 8 udah cukup. Ada nggak sih mungkin kepikiran-kepikiran kayak gitu? Saya tidak mau mengulas terlalu jauh karena itu adalah ranah daripada penyidikan. Kurang etis kalau saya sampaikan di sini. Oke, tapi tentu Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi sorotan publik. Terbaru, warganet dihebohkan dengan adanya video CCTV yang diduga ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam video tersebut terlihat ada sejumlah pria bermotor membawa balok kayu besar. Disebutkan, tangkapan layar CCTV yang kini viral di media sosial disampaikan bahwa kejadian dalam CCTV ini terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ada banyak akun TikTok yang kemudian memposting video yang sama dan menarasikan sebagai CCTV kasus pembunuhan Vina. Sebelumnya, seorang warga Cirebon bernama Ferry juga telah menegaskan bahwa ada rekaman CCTV 360 di TKP Vina pembuangan. Ferry yang merupakan warga sekitar menyebut bahwa lokasi CCTV ini ada di flyover. Di TKP ditemukannya Vina. Ferry mengaku jika CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan, di supermarket di sekitar TKP juga ada rekaman CCTV. Sehingga, bila CCTV tersebut dapat ditemukan, maka kasus Vina ini tidak akan memanjang hingga saat ini. Selama ini sudah banyak saya sengaja tidak berkomentar dan atau menolak menjadi narasumber dari kasus Vina yang terjadi 8 tahun silam tersebut. Bagaimana tidak? Kasus yang sebelumnya melibatkan orang-orang yang bukan siapa-siapa, ini tanpa sekali blow up pemberitaannya. Sudah hampir sebulan ini, tiap malam semua media mainstream memberitakan sampai membuatkan dialog-dialog siaran langsung terus-menerus kasus ini. Mulai dari munculnya orang-orang yang bermaksud membela satu pihak versus pihak lainnya. Komentator lokal yang bersuara hanya berdasarkan cerita sampai bisa-bisanya kesurupan dijadikan fakta. Lebay kalau kata masyarakat sekarang ini. Sebab sampai-sampai ada TV yang menayangkan topik yang sama selama 2 hingga 3 minggu berturut-turut untuk acara dialog live-nya. Sampai-sampai dalam edisi minggu lalu tampak seperti mengada-ngada. Baik topik yang dibahas maupun narasumber-narasumbernya. Belum lagi kalau melihat isi pemberitaan, tampak tidak ada topik lain yang sebenarnya jauh lebih layak dibahas selain topik ini. Dalam diskusi live tersebut sampai-sampai diskusi hanya berisi debat kusir antar narasumbernya yang sangat konyol dan tidak mencerdaskan, bahkan bisa disebut membodohi masyarakat. Padahal sebenarnya sebagaimana yang seharusnya diberitakan, justru sangat banyak topik berita yang jauh lebih penting dibahas dan diskusikan selain melulu hanya topik ini. Mulai dari kasus korupsi timah 271 triliun yang sampai-sampai terjadi saling intip 2 institusi penegak hukum, kasus Tapera yang sangat memberatkan masyarakat karena sangat tidak masuk akal dan dikhawatirkan hanya akan menjadi ajang korupsi baru. Sampai kasus-kasus lain seperti putusan MA soal batas usia calon kepala daerah yang sangat tampak ada pesanan oknum tertentu. Kasus-kasus yang sejatinya lebih penting di atas sebenarnya jauh lebih krusial untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya mengulang-ulang statement dari pihak-pihak di kasus tahun 2016 tersebut. Dampak yang akan dirasakan masyarakat jauh lebih besar akibatnya kalau kasus-kasus korupsi timah, pemotongan tapera sampai ke calon kepala atau wakil kepala daerah belum cukup umur lagi yang diloloskan dari peraturan yang seenaknya diubah tersebut. Jadi disinilah tampak kalau pemberitaan berlebihan kasus Vina ini malah ditenggerai. Memang digunakan untuk menutup-nutupi kasus-kasus besar tersebut. Setelah selama ini topik yang dibahas tampak jauh panggang dari fakta. Misalnya hanya berdasar ilusi film yang sengaja dibuat berjudul Vina sebelum 7 hari. Kejadian halusinasi atau kesurupan yang tidak bisa dijadikan fakta hukum. Sampai kemunculnya nama-nama baru yang berani mengaku sebagai saksi-saksi fakta.
Kasus yang terjadi tanggal 27 Agustus 2016 silam tersebut kini mulai muncul bukti baru berupa screenshot atau tangkapan-tangkapan layar CCTV. Yang disebut-sebut berasal dari kasus tersebut. Screenshot yang masih berupa kolase ini memang belum bisa diuji kebenarannya, apalagi disebut-sebut hanya berasal dari pihak ketiga yang memposting di akun TikTok dan IG.